Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Simul yang beranggotakan Alif, Tasya, Arlen, Dado, Fahrisya, Jasmine, dan Cahyo akan melakukan simulasi di IKM Keripik Belut Citra Rasa. IKM ini terletak di Jalan Klaci nomor 2, RT 4, RW 11, Margoluih, Kecamatan Saegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keripik Belut Citra Rasa telah berdiri sejak tahun 2001 dan dipimpin oleh Ibu Wartiem yang ingin mengembangkan usaha orang tua yang belum menggunakan strategi pemasaran. Terdapat beberapa jenis makanan yang diproduksi oleh Keripik Belut Citra Rasa, mulai dari keripik belut, keripik wader, olahan ikan, serta aneka camilan. Terdapat asumsi dan batasan, yaitu jam kerja adalah 8 jam, terdapat 8 pekerja, tetapi tidak semua kerja setiap hari. Pekerja boleh mengambil hari libur dan produk yang kami amati hanyalah keripik belut. Berikut activity cycle diagram yang kami buat untuk menggambarkan proses produksi keripik belut serta entitas-entitasnya. Proses pertama dimulai dari proses penirisan belut. Pada tahapan ini, belut yang masih kotor berada pada ember yang berisi air yang kemudian ditiriskan untuk dipindahkan ke ember yang masih kosong. Proses ini bertujuan untuk membersihkan belut yang sebelumnya masih kotor. Proses kedua adalah pembuatan bumbu dan juga adonan. Pada tahap ini, bumbu dan adonan disiapkan seperti tepung beras, telur, bawang putih, daun jeruk, kencur, garam, dan juga air. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dicampur dengan menggunakan blender hingga bahan-bahan tersebut menjadi adonan yang lembut. Proses yang ketiga, pelumuran dan penggorengan pertama. Pada tahap ini, disiapkan belut bersih, adonan, dan juga minyak goreng terlebih dahulu. Selanjutnya, belut dimasukkan ke dalam adonan dan dilakukan pelumuran secukupnya. Setelah belut terlumuri oleh adonan, belut dimasukkan ke dalam wajan yang telah berisi minyak goreng yang panas. Kemudian, keripik belut tersebut digoreng hingga tingkat kematangannya setengah matang. Barulah setelah itu, keripik belut diangkat menggunakan serok dan dipindahkan ke dalam tampah. Proses keempat yaitu penggorengan kedua. Pada tahap ini, keripik belut yang setengah matang ada pada tampah dipindahkan kembali ke dalam wajan penggorengan. Pada proses ini, keripik belut digoreng hingga tingkat kematangannya matang. Proses kelima yaitu proses penyimpanan. Pada tahap ini, keripik belut yang sudah matang diangkat menggunakan serok dan dipindahkan ke dalam kardus yang telah dilapisi oleh kertas minyak. Proses penyimpanan ini bertujuan untuk menghilangkan minyak yang ada pada keripik belut. Proses ini dilakukan selama 2-3 hari. Proses keenam yaitu pengemasan. Setelah dilakukan proses penyimpanan pada keripik belut, tahap selanjutnya adalah melakukan pengemasan menggunakan plastik kemasan. Setelah dilakukan pengemasan, keripik belut siap untuk dijual. Kami melakukan observasi sebanyak 2 kali pada 20 dan 21 September 2022 dan verifikasi dilakukan pada 21 Oktober 2022. Distribusi setiap aktivitas dibuat untuk digunakan sebagai proses time model Flexim. Aktivitas penirisan menggunakan distribusi Erlang, pembuatan adonan menggunakan distribusi Weibull, pelumuran dan penggorengan 1 menggunakan distribusi Beta, penggorengan 2 menggunakan distribusi Johnson Bounded, dan pengemasan menggunakan distribusi Beta. Pada aktivitas penyimpanan tidak dibuat distribusi karena merupakan proses deterministik dengan durasi penyimpanan selama 2 hari. Model dibuat dengan Flexim berdasarkan layout produksi sebenarnya dan distribusi tiap aktivitas yang telah dibuat. Terdapat 10 mesin, 6 operator, 9 source, dan juga 1 dispatcher. Dispatcher ini diaplikasikan pada aktivitas pengemasan. Untuk model sendiri dijalankan selama 2 hari dan menghasilkan 198 pieces keripik belut kemasan 200 gram. Dengan rincian output setiap aktivitas pada tabel berikut.
Verifikasi flowchart, ACD, dan layout dilakukan oleh dua expert yaitu Kazawa dan Kamaura dari Teknik Industri 2019 yang sudah mengambil mata kuliah simulasi sistem. Proses validasi dilakukan seperti pada flowchart berikut. Terdapat hipotesis pengujian yaitu H0 tidak terdapat perbedaan signifikan dan H1 terdapat perbedaan signifikan antara aktual dan juga model. Hasil uji validasi input model setiap aktivitas dapat dirangkum pada tabel berikut. Data input tidak terdistribusi normal sehingga dilakukan uji Mann-Whitney dan didapatkan p-value lebih besar atau sama dengan 0,05 sehingga fail to reject H0 dan model valid. Hasil uji validasi output model setiap aktivitas menunjukkan hal yang sama dengan input model dan dapat disimpulkan output model valid. Pada model awal, proses penggorengan 2 paling sibuk jika dilihat pada grafik. Selain itu terjadi bottleneck juga karena output penggorengan 1 sebanyak 7 batch sedangkan output penggorengan 2 hanyalah 5 batch. Untuk mengatasi masalah dilakukan improvement dengan dua skenario, yaitu penambahan penggorengan 2 dan pemerataan beban kerja operator. Berikut improvement skenario 1 pada model dengan penambahan 1 tungku dan alat penggorengan untuk proses penggorengan 2. Dengan skenario 1, proses produksi keripik belut selesai pada jam 2 sehingga input belut ditambah menjadi 80 kg yang selesai sebanyak 44 batch pada pukul 15.26 dengan output 242 pieces keripik belut kemasan 200 gram. Selanjutnya, improvement skenario 2 pada model dilakukan dengan skenario 1 dan pemerataan beban kerja operator 1, 2, dan 3. Dengan skenario 2, utilisasi pekerja menjadi lebih seimbang dengan berkurangnya perbedaan persentase utilisasi antar pekerja. Setelah improvement, output per hour penggorengan 2 menjadi seimbang sehingga bottleneck dapat dihilangkan. Berikut perbandingan improvement skenario 1 dan juga 2. Dengan improvement, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Untuk menganalisis IKM ini dari segi finansial, kami menganalisis pembiayaan untuk bisnis ini mulai dari biaya investasi awal, biaya variabel, gaji pekerja, hingga biaya peralatan. Biaya investasi awal dan peralatan yang dikeluarkan untuk memulai bisnis memerlukan sekitar 400 juta. Lalu, biaya variabel, operasional, hingga gaji pekerja dapat diukur dalam hitungan hari ataupun bulan yang memerlukan sekitar 6,9 juta per harinya. Pada skenario ini, IKM dapat memproduksi 198 bungkus keripik belut 200 gram dalam satu hari yang dijual dengan harga 38.000 setiap bungkusnya. Dengan asumsi bahwa semua produk terjual, revenue yang didapatkan adalah sekitar 7,5 juta sehingga keuntungan bersih per hari bisa mencapai sekitar 600.000. Dengan 20 hari kerja selama 1 bulan, dapat disimpulkan bahwa keuntungan per bulannya adalah sekitar 1,2 juta. Lalu untuk mengukur potensi keuntungan bisnis dan model improvement yang kami ajukan, kami menggunakan internal rate of return, payback period, dan benefit cost ratio. Skenario pertama membutuhkan penambahan biaya untuk satu tungku penggorengan baru, sedangkan skenario 2 akan membutuhkan biaya untuk tungku baru dan kenaikan gaji pekerja. Untuk kedua skenario ini, tambahan biaya yang diperlukan adalah sekitar 1 juta. Kemudian dengan adanya penambahan output, ada penambahan revenue juga pada kedua skenario. Lalu didapatkan hasil pada payback period dari 3 tahun dapat menjadi lebih singkat yaitu 2 tahun ketika skenario 2 diterapkan. Selain itu dari segi IRR didapatkan bahwa semuanya lebih besar daripada discount rate yang diterapkan sehingga bisnis dan kedua model improvement dapat dikatakan layak. Kesimpulan yang dapat diperoleh, pada model awal, input 60 kg belut menghasilkan 198 pieces keripik belut yang selesai pada pukul 4:03 menit. Lalu pada skenario improvement 1, 198 pieces keripik belut dapat selesai pada pukul 2:09 menit. Setelah ditambahkan input untuk memenuhi durasi kerja hingga 80 kg, skenario ini mampu menghasilkan 242 pieces yang selesai pada pukul 3:26. Skenario 2 mampu menyelesaikan 198 pieces keripik belut pada pukul 2:04. Kemudian setelah ditambahkan hingga 80 kg, skenario ini mampu menghasilkan 264 pieces yang selesai pada pukul 3:59. Yang berarti skenario ini menghasilkan output yang paling banyak.
Terkait saran yang dapat kami berikan, kami memberikan saran agar dilakukan penambahan penggorengan 2 untuk meningkatkan produktivitas serta pembagian beban kerja guna meningkatkan efisiensi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 IKM Keripik Belut Citra Rasa. Terima kasih.